serangan ini kan terus-menerus akan terjadi ya secara global maupun secara domestik. Dan kita tentu saja OJK sebagai otoritas dan bekerja sama dengan bank itu akan terus-menerus meningkatkan keamanan sistem informasinya secara komprehensif ya, tentu saja seiring dengan perkembangan potensi ancaman yang terus timbul. Bank di dalam konteks ini sudah diminta ini melalui regulasi kita maupun pembinaan dari pengawas untuk tentu meningkatkan tata kelola keamanan informasi dan perlindungan konsumen secara baik nih dalam menghadapi digitalisasi yang tentu terus akan berjalan dan terus berkembang. Nah, ada beberapa hal yang ingin sebutkan terkait dengan masalah peraturan kita. Ketua OJK akan tentu saja akan terus memantau dan mengevaluasi ini ketahanan digital atau digital resiliency perbankan Indonesia itu sesuai dengan SE OJK yang kita keluarkan itu pada bulan tahun 2022 nih, SE OJK nomor 29, SE OJK 03 2022. Nah, ini tentang ketahanan dan keamanan cyber bagi bank umum yang diterbitkannya itu akhir tahun 2022 yang lalu ya. Antara lain terkait dengan penerapan cyber risk assessment dan ada mitigasi cyber risk exercise dan pelaporan setiap insiden yang terjadi. Nah, ke depan tentu saja OJK juga akan kembali melakukan penguatan ini melalui penerbitan beberapa peraturan sebagai landasan teknis. Nah, ini sehubungan dengan telah diterbitkannya POJK tersebut ya. Ini akan kemudian kita ini akan lebih meningkatkan penyelenggaraan informasi oleh bank itu antara lain terkait dengan apa yang disebut dengan digital maturity ya, atau ke maturitas digital. Dengan demikian aspek tata kelola pengamanan informasi, aktivitas operasional TI dan kemudian juga rencana pemulihan bencana, jaringan komunikasi, serta keamanan dan ketahanan cyber maupun aspek perlindungan konsumen di dalam menghadapi tantangan penggunaan teknologi informasi di era digital dapat terus ditingkatkan. Ini audit forensik atau investigasi itu dilakukan yang kita terima ya laporan tentu saja, dan kita laporan dari tim pemeriksa IT kita bahwa audit forensik ini sekarang investigasi itu terus dilakukan oleh bank bekerja sama dengan bank induk dan konsultan independen yang saat ini seperti tadi saya katakan masih tetap berlangsung, sehingga memang belum dapat diperoleh kesimpulan secara komprehensif ya terkait hal tersebut. Ya, pada saat hasil audit itu forensik secara komprehensif termasuk sebab dan dampak gangguan layanan diperoleh pengawas, tentu informasi ini akan melengkapi ya hasil pemeriksaan OJK yang pada saat ini juga sedang terus berjalan dan akan digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh bank. Jadi itu secara singkat ya teman-teman pengawas prudensial maupun pengawas IT ini sekarang masih terus on the ground untuk memastikan insiden serupa ini tidak terjadi.